Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadian Rahma Putri dengan NIM 3333240132 dari kelompok 25 Statistika 1. Di sini saya akan mengerjakan soal yang telah diberikan asisten laboratorium mengenai distribusi probabilitas kontinu menggunakan dua software, yaitu Minitab dan juga RStudio. Oke, baik. Jadi di sini ada 3 soal. Yang pertama itu mengenai penghasilan bulanan dalam juta rupiah karyawan di sebuah perusahaan startup itu mengikuti distribusi log norma dengan parameter mu 2,5 dan sigmanya 0,4. Nah, kita disuruh menentukan probabilitas bahwa seorang karyawan itu memiliki penghasilan lebih dari 20 juta per bulan. Sedangkan nomor 2 itu dia mengenai proporsi waktu mesin produksi yang berjalan tanpa gangguan dalam satu hari kerja itu mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 5 dan betanya 2. Nah, kita disuruh menghitung probabilitas bahwa mesin tersebut itu beroperasi lancar antara 60% hingga 10% dari total waktu kerja harian. Kemudian yang ketiga itu waktu dalam jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 3 pesanan pelanggan mengikuti distribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 2. Jadi, tentukan probabilitas bahwa waktu total penyelesaian pesanan itu tidak melebihi 8 jam. Nah, jadi di sini ada 3 soal. Yang pertama itu mengenai distribusi log normal, yang kedua itu distribusi beta, dan yang ketiga itu distribusi gamma. Oke, baik. Jadi kita mulai dulu dari nomor 1. Nah, nomor 1 itu mengenai distribusi log normal. Jadi, saya menggunakan software Minitab terlebih dahulu untuk menjawab. Oke, ini kita pencet log normal. Nah, terus di sini kan diketahui mu-nya 2,5. Berarti di location-nya itu saya tulis 2,5. Dan scale-nya itu saya pilih yang 0,4 karena di sini sigmanya 0,4. Kemudian input constantnya itu 20. Karena dia yang ditanya tuh probabilitas penghasilan lebih dari 20 juta per bulan kan. Nah, langsung aja di oke. Nah, di sini ada nilai dengan X-nya 20, terus di sini nilainya 0,892. Nah, jadi jadi gini. Hasil 0,89238 itu menunjukkan peluang seseorang berpenghasilan kurang dari sama dengan 20 juta. Jadi dia sekitar 89,24%. Jadi peluang yang lebih dari 20 jutanya itu cuma sekitar 10,76%. Seperti itu. Itu untuk yang nomor 1. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu mengenai distribusi beta. Oke, untuk distribusi beta itu diketahui alfanya 5 dan juga betanya 2. Input constantnya itu dia, nah di sini kan pertanyaan tuh probabilitas mesin berjalan lancar antara 60% dan 90% waktu kerja. Jadi kita tuh satu-satu dulu. Jadi mulai dari si 6 dulu misalnya 0,6. Nah, didapat nih angkanya. Jadi kalau misalnya yang 60% itu dia probabilitasnya tuh sekitar 0,23328. Nah, kemudian kita tuh akan lakukan hal yang sama lagi. Tapi kali ini pakainya yang 90%, 0,9 berarti. Nah, di sini muncul angka 0,885735. Nah, sekitar segitu. Berarti untuk yang probabilitas mesin berjalan lancar 90% itu ada di angka ini, segini. Oke. Jadi, nah jawabannya itu adalah kalau misalnya buat yang nomor 2 itu kan antara 60% dan 90%, ya kan? Berarti kita tuh akan menghitung probabilitasnya. Jadi tinggal dikurang aja. Si 0,885 ini dikurangin dengan 0,233. Nah, nanti hasilnya tuh bakal sekitar 0,6525 gitu, jadi sekitar 65,25%, sekitar segitu. Oke, buat yang nomor 2 clear. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 3. Nomor 3 itu mengenai distribusi gamma. Oke, nah di distribusi gamma ini diketahui bahwa alfanya itu 3 dan juga betanya itu 2. Nah, terus pertanyaan itu probabilitas waktu penyelesaian kurang dari sama dengan 8 jam. Berarti di sini kita tulis 8. Nah, muncul nih angkanya 0,761. Berarti jawabannya adalah probabilitas waktu penyelesaian kurang dari sama dengan 8 jam itu ada di angka 0,7618 atau sekitar 76
0,18%, sekitar segitu. Jadi ya seperti itu untuk software Minitab. Oke, baik. Selanjutnya saya menggunakan software RStudio untuk menjawab soal yang sama. Jadi tadi kan nomor 1 itu membahas mengenai distribusi log normal. Nah, di sini juga saya udah nulis parameternya. Jadi udah diketahui mu-nya 2,5, sigmanya 0,4. Itu buat nomor 1. Terus nilai untuk probabilitasnya tuh ada di angka 20 karena tadi dimention 20 juta kan untuk gaji karyawan. Nah, di sini kan yang ditanya probabilitas bahwa karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta. Nah, di sini udah ada sintaksnya, tinggal di running aja. Tapi di sini saya mau menjelaskan bahwa ini PL norm ini itu tuh dia digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif dari distribusi log normal ini. Nah, seperti itu. Jadi langsung aja kita running. Nah, nanti di sini kan ada muncul angka 0,1076, berarti sekitar 10,76%. Jadi sebenarnya diketahui jawabannya bahwa probabilitas bahwa karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta itu ada di angka 10,76%. Nah, kenapa beda sama yang di Minitab tadi? Jadi di Minitab tadi itu dia menghitungnya probabilitas karyawan yang memiliki penghasilan kurang dari sama dengan 20 juta. Itu ada di angka sekitar 89%. Nah, sedangkan di sini kan kita yang dicari tuh penghasilan lebih dari 20 juta. Jadi angkanya 10%, 10,76%. Jadi sebenarnya tinggal 1 dikurangin sama hasil tadi. Makanya dapat angka 10% ini. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Jadi untuk soal nomor 2 itu kan tadi membahas distribusi beta. Nah, distribusi beta ini juga udah ditulis parameternya, diketahui alfanya 5, betanya 2. Terus di sini, nah di sini itu kan ada 2 ya. Ada yang lower, ada yang upper. Nah, jadi di soal kan tadi dibahas antara 60 sampai 90%. Jadi di sini langsung aja dibuat 2, 60% sama 90%. Seperti ini. Terus nanti probabilitas mesin lancar antara 60% sampai 90% itu didapatkan kalau misalnya hasil pengurangan dari yang upper dikurangin yang lower itu. Jadi langsung aja kita running. Nah, ini ya, nilainya kurang lebih 65,24%. Nilainya juga sama yang di Minitab tadi. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu membahas mengenai distribusi gamma. Oke, distribusi gamma kan diketahui nih, udah saya tulis alfanya 3, betanya 2. Nah, yang ditanya itu kan probabilitas bahwa waktu total penyelesaian itu tidak melebihi 8 jam. Nah, di sini oke, tidak melebihi 8 jam. Nah, P gamma ini juga dia digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif dari distribusi gamma nih, P gamma ini. Nah, angka 8 ini itu ya didapat dari 8 jam ini. Langsung aja kita running. Nah, nanti di sini dapat di angka 76,18% atau 0,19. Jadi kesimpulannya itu dia didapatkan bahwa probabilitas total waktu penyelesaian 3 pesanan tidak melebihi 8 jam itu ada di angka 0,7619 atau 76,19 atau 76,18, kurang lebih seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.